Ketidakadilan itu bisa juga terjadi karena kompensasi yang kurang adil. Misalnya atas dasar atau atas alasan kepentingan umum, orang digusur lalu diminta rela gitu. Tapi juga kemudian kalau penggusuran harus terjadi, itu ada standar prosedur yang harus ditempuh dan itu sudah dibuat oleh berbagai lembaga dunia termasuk PBB Habitat, bahkan World Bank punya standar. Nah, yang terjadi di zaman Jokowi, di zaman-zaman sebelumnya itu seringkali penggusuran dilakukan secara sepihak, bahkan di kasus Kampung Duri itu sedang kasus hukum. Kalau sedang kasus hukum itu kan artinya barang bukti itu kampung, nggak boleh digusur gitu. Selamat berjumpa lagi di Cerita Marco. Saya Marco Kusuma Wijaya, penulis buku ini. Hari ini saya mau bicara tentang ketidakadilan, terutama yang terjadi di kota-kota yang belakangan ini orang bahas karena sering sekali terjadi penggusuran. Sekarang ini pada saat saya bicara ini sedang terjadi penggusuran di bawah jalan tol Jakarta Utara karena jalan tol mau diperluas itu. Tapi tentu saja keadilan itu mempunyai berbagai dimensi ya. Kita bisa bicara keadilan di dalam kota Jakarta, di antara orang banyak yang kekurangan tanah, kekurangan rumah dibandingkan dengan orang segelintir yang punya tanah banyak. Tetapi juga keadilan itu bisa menyangkut distribusi pelayanan pemerintah atau pelayanan umum yang tidak merata. Misalnya ada kawasan yang terlayani dengan baik oleh Transjakarta, ada kawasan yang tidak gitu. Ada kawasan yang mempunyai aliran air pipa yang lancar, seperti di Menteng, Kebayoran Baru, tetapi ada yang tidak, seperti di Jakarta Utara misalnya. Pada waktu COVID, teman-teman di Jakarta Utara menghadapi masalah besar karena kita kan harus cuci tangan, dianjurkan untuk cuci tangan. Padahal masyarakat kampung-kampung di Jakarta Utara itu sehari-harinya harus beli air. Tiap hari mengeluarkan uang 20.000. Dan itu tentu saja mereka pakai untuk minum ya, untuk dijadikan air minum, bukan untuk cuci tangan. Nah, itu contoh ketidakadilan lain. Ketidakadilan itu bisa juga terjadi karena kompensasi yang kurang adil. Misalnya atas dasar atau atas alasan kepentingan umum, orang digusur lalu diminta rela gitu. Kalau menurut saya seharusnya kepentingan umum itu tidak perlu merugikan orang. Gitu. Kalau umum itu untung, kan seharusnya dia juga bisa membantu yang menjadi korban itu. Karena itu harusnya kita bisa mengupayakan keadilan. Tapi catatan penting juga adalah bahwa pindah tempat itu memang kadang-kadang diperlukan. Gitu. Persoalannya, satu, apakah orang itu digusur benar-benar perlu atau tidak, itu harus dievaluasi benar dan harusnya dievaluasi secara terbuka. Gitu. Kalau misalnya sekarang penggusuran terjadi karena kita harus bikin jalan tol di dalam kota, sebagian orang menganggap seolah-olah ya memang harus ada jalan tol. Tapi kan belakangan ini kita tahu sebenarnya tidak belakangan juga. Sejak tahun 50-an juga di New York itu orang udah menolak pembangunan jalan tol atau jalan layang di dalam kota. Jadi kadang-kadang apa yang mau dibangun yang menyebabkan penggusuran itu sendiri harus dikritisi, harus betul-betul jangan punya semacam asumsi, wah ini pasti semua orang setuju atau ini pasti satu-satunya jalan. Tapi juga kemudian kalau penggusuran harus terjadi itu ada standar prosedur yang harus ditempuh dan itu sudah dibuat oleh berbagai lembaga dunia termasuk PBB Habitat, bahkan World Bank punya standar itu. Yaitu satu, itu adalah pilihan terakhir. Kedua, harus ada kompensasi yang layak dan itu disepakati, bukan sepihak. Gitu. Ketiga, penggusuran hanya boleh dilakukan kalau tempat yang mau digusur itu sudah kosong. Jadi orangnya sudah pindah semua secara sukarela ya, bukan dipaksa, baru kemudian boleh dihancurkan. Nah, yang terjadi di zaman Jokowi, di zaman-zaman sebelumnya itu seringkali penggusuran dilakukan secara sepihak, bahkan di kasus Kampung Duri, itu sedang kasus hukum. Kalau sedang kasus hukum itu kan artinya barang bukti itu kampung, nggak boleh digusur. Gitu. Bahkan ada pernyataan hakim, betul bahwa Kampung Duri sedang dalam perkara, karena itu kampung ini adalah barang bukti. Tidak boleh disentuh, tapi tetap digusur. Nah, itu cara-cara yang salah. Gitu. Memang kalau semua prosedur harus kita ikuti, merepotkan. Tapi kerepotan yang dari awal sudah direncanakan ya sebetulnya nggak repot-repot amat gitu ya. Karena perdebatan dan
pertukaran pikiran sebelumnya itu justru memastikan bahwa barang yang mau dibuat itu lebih baik gitu. Dan bahwa tidak ada korban yang dirugikan gitu. Nah, tentu saja ada banyak usaha yang harus dilakukan ya, tapi saya mau bicara soal peran warga dalam hal ini. Jadi memang orang seringkali belakangan merasa frustrasi, ya ilah pemerintah kok tidak berbuat seperti harapan kita, kemudian karena itu menjadi apatis, ya terserah aja deh pemerintah mau apa, yang penting kita berbuat sendiri aja. Kalau mau menolong orang ya kita langsung aja nyumbang gitu kan. Atau kalau mau ngurus sampah, ya kita ngurus sampah aja sendiri gitu. Itu tentu saja baik dan tidak salah. Di dalam buku saya ada bab yang judulnya warga gitu. Bahwa memang peran warga itu besar. Tapi yang saya mau tekankan, yang dimaksud dengan peran warga itu bukan hanya peran orang per orang gitu loh. Itu baik gitu. Juga bukan peran kelompok berkelompok, baik juga itu. Tapi bagaimanapun ketika kita hidup di dalam sebuah kota dan apa istilahnya, by extension juga hidup di dalam sebuah negara, ada hal-hal yang harus dilakukan melalui kebijakan negara gitu. Termasuk dalam hal keadilan itu. Keadilan itu kita bisa lakukan misal dengan charity ya, nyumbang ini, nyumbang itu, tapi kan itu tidak mengubah struktur. Tidak terjadi perubahan struktural. Kalau mau perubahan struktural, harus melalui kebijakan pemerintah. Jadi menurut saya, sambil menghormati dan menghargai dan harus menggalakkan peran individual warga, juga harus ditekankan peran kolektif warga. Apa itu? Mendesak kebijakan yang baik kepada pemerintah. Itu pesan paling penting kalau kita mau menegakkan keadilan secara struktural, bukan cuma berubah dikit-dikit, tapi berubah secara struktural. Berubah secara struktural itu begini loh. Kita percaya bahwa orang yang pendidikannya baik, kehidupannya insya Allah akan baik, dapat pekerjaan akan baik. Lalu ada orang yang karena tidak mampu, maka tidak dapat menempuh pendidikan. Lalu kita bilang, kita kumpulin sumbangan, kasih orang yang tidak mampu ini untuk sekolah. Ya itu baik juga, tapi kan kalau harus terus-menerus begitu, pasti ada yang lolos dong, yang kita nggak ketahuan, yang kita tahu kan yang kebetulan aja. Jadi ya harus negara dong, harus kebijakan bagaimana supaya semua orang yang misalnya menghadapi kesulitan, misalnya keuangan atau angkutan umum dan lain-lain untuk mencapai misalnya fasilitas pendidikan atau fasilitas kesehatan, siapapun dia harus dibantu tanpa harus menunggu kebetulan ketahuan gitu kan. Nah, dalam hal ini saya pikir bisa ditambahkan ya sebagai contoh pentingnya peran warga dalam advokasi kolektif itu. Sekarang ini banyak sekali orang di luar Jakarta tuh iri tuh terhadap misalnya angkutan umum di Jakarta yang ya relatif baik ya dibanding banyak kota lain. Lalu kota-kota lain tuh berpikir, apakah kita juga bisa begitu? Ya bisa. Jangan lupa, angkutan umum di Jakarta ini juga selain ada jasa yang sangat awal dari Ali Sadikin dan lain-lain, tapi juga karena peran dari advokasi warga. Nah, itu contohnya. Kalau Anda mau mendapatkan angkutan umum di kota Anda, entah itu Surabaya, Semarang, Anda harus aktif. Pelajarannya dari Jakarta itu tidak serta-merta itu. Itu perjuangan kita panjang. Sampai ngajak Gubernur Sutioso waktu itu melihat contoh busway di mana tuh? Di Brazil, di Kolombia dan seterusnya. Panjang sekali perjuangannya. Bahkan saya dengan istri itu sambil bercanda, kita ini untungnya meskipun sudah pensiun, justru di saat pensiun kita bisa menikmati angkutan umum yang baik di Jakarta. Dan kalau naik sekarang malah dipersilakan oleh kondektur karena sudah lansia kan dicariin tempat. Nah, hal-hal itu yang menurut saya contoh yang sangat baik bahwa warga jangan apatis terhadap kebijakan umum, inisiatif pribadi baik, inisiatif kelompok baik, tapi tetap saja ada hal-hal yang harus dilakukan bersama-sama melalui tangan pemerintah. Karena pemerintah itu punya 3 kekuatan. Satu, dia punya dana dan dia punya wewenang, ya, dan dia punya aparat. Jadi dia bisa melakukan sesuatu dengan cepat, masif, sekaligus gitu. Seperti angkutan umum di Jakarta. Gitu. Saya kira demikian teman-teman episode tentang keadilan perkotaan. Yang saya tekankan adalah bagaimanapun warga harus berperan, bukan hanya sendiri-sendiri, tetapi juga bersama-sama mendesakkan kebijakan publik. Saya Marco Kusuma Wijaya, sampai jumpa di episode berikut dari Cerita Marco. Jangan lupa subscribe dan kasih komentar, like atau dislike. Terima kasih, sampai jumpa.